Aku mulai ya guys ya. Jadi buat aku, ini kan proker individuku ini, nama proker utamanya Pinstalk. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu tentang topik-topik tertentu. Cuma untuk di awal-awal ini, aku rencananya kayak mau ngomongin ini loh, masalah keuangan. Tapi bukan keuangan yang kayak berat-berat, tapi lebih kayak relate ke kehidupan sehari-hari aja. Kayak gitu. Nah, untuk yang pertamanya itu, topiknya itu ngomongin keuangan kok tabu. Jadi, rencana isinya itu terkait kayak apa ya, kenapa sih kok orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin termasuk kita sendiri itu jarang ngobrolin masalah keuangan. Bahkan mungkin bisa jadi kayak orang tuaku atau orang tua kalian bahkan nggak ngajakin kalian tuh untuk ngobrolin masalah keuangan kayak gitu. Jadi kita tuh kayak apa ya, kalau di Indonesia ini kayak kebanyakan orang tuanya tuh kayak seringan ya udah anak tahu beres kayak gitu. Jarang banget yang kayak dikasih tahu ini loh keadaan keuangan kita tuh sekarang kayak gini, keadaan keuangan kita tuh lagi naik, lagi turun kayak gitu. Nah itu alasanku kenapa kayak topik yang pertama banget itu aku angkat masalah ngomongin keuangan kok tabu. Nah topik yang kedua itu adalah dampak perilaku finansial orang tua kepada anak. Ini tuh nyambung banget sama yang pertama tadi karena kebanyakan anak tuh kan seringkali jadi korban pada saat terjadi konflik antara orang tua mereka kayak gitu. Dan itu pun terjadi pada saat masalah keuangan kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa poin yang bakal aku ngobrolin apa sih sebenarnya yang bener-bener bikin anak stres tuh masalah keuangan orang tua kayak gitu. Jadi kayak poinnya tuh kayak gara-gara menyalahkan pasangan karena kekurangan uang, terus akibat kebiasaan pengeluaran yang buruk, atau nggak pembayaran perawatan anak setelah perceraian, itu. Terus juga anak di sini dianggap sebagai aset yang tak terlihat, yang gimana mereka tuh pemikirannya, oh aku punya anak untuk menjamin masa depanku pada saat tua nanti kayak gitu. Jadi anak tuh dianggap aset yang tidak terlihat kayak gitu. Jadi kehidupan masa tua mereka itu bakal ditanggung oleh anak mereka kayak gitu, dan itu pun dianggap sebagai timbal balik atas apa yang sudah mereka lakukan. Sedangkan anak itu kan sebenarnya berkah dari Tuhan yang emang kamu tuh kalau sudah komit untuk memiliki anak ya berarti kamu udah harus menyediakan itu karena itu ya udah hak mereka kayak gitu, dan itu mah sudah menjadi kewajiban orang tua untuk ngasih ke anaknya. Nah untuk yang ketiga itu terkait mencatat keuangan. Kadang kan ada orang juga yang bilang ngapain sih kayak nyatatin laporan keuangan terus kayak gitu tiap bulannya, sebenarnya tuh kayak hemat atau pelit sih kayak gitu. Dan di sini pun aku lebih bikin kayak ngulas sebenarnya penting nggak sih buat nulis catatan keuangan kayak gitu. Mungkin kalau prokerku itu aja sih guys. Jadi prokerku itu kan budidaya di lahan sempit. Bagaimana sih kita mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan lahan sempit? Kita juga bisa memanfaatkan waktu luang kita itu dengan bercocok tanam. Banyak manfaatnya dari bercocok tanam ini. Apalagi di tengah pandemi ini kita bisa nganu ketahanan pangan. Di sini saya sih lebih nganukan ke dominan tanam sayuran. Karena apa? Sayuran itu mudah dibudidayakan dan mungkin pemeliharaannya juga mudah. Adapun sistem yang saya ambil ini sebenarnya ada beberapa konsep. Ada kayak vertikultur, hidroponik, aquaponik. Tapi saya menggunakan cara yang mudah dan sederhana, yaitu menggunakan polybag. Bahkan modalnya mungkin yang nggak mahal ya untuk membelikan polybag. Jadi kita itu bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang sempit itu seoptimal mungkin. Intinya lahan itu berguna gitu. Apa ya? Itu aja Kak guys. Prokerku itu kan namanya alternatif komunikasi di masa pandemi.
Nah, karena pandemi ini jadi orang-orang tuh nggak bisa berkomunikasi secara langsung tatap muka gitu kan. Nah, jadi alternatifnya atau cara lainnya dengan aplikasi. Nah, aplikasinya itu aplikasi telekonferensi, jadi secara daring bertemunya. Nah, salah satu aplikasinya adalah Zoom dan lain-lain. Jadi karena banyak orang yang belum tahu dan bisa menggunakannya, jadi tujuan utama saya itu ya edukasi biar orang tuh bisa memakai aplikasi itu secara baik dan benar gitu. Brokerku ini cuman gimana ya? Cuman alternatif usaha aja buat bantu warga sana lah, dan juga berhubungan lah sama jurusan kan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Lalu kenapa produknya itu masker? Ya karena gampang dibuat aja. Baru kan sekarang lagi ya perlu banget lah masker itu. Jadi digunakan pakai masker kain, nggak pakai masker kesehatan yang satu kali pakai. Kalau masker kain kan bisa dipakai berkali-kali.